Halo semua, perkenalkan nama saya Komang Anggreni, MPM 2152013. Saya dari kelas A11 Prodi Ilmu Pemerintahan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang demokrasi presidensial. Apa itu demokrasi presidensial? Sistem presidensial atau disebut juga dengan sistem kongresional merupakan sistem pemerintahan negara republik di mana kekuasaan eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan kekuasaan legislatif. Untuk disebut sebagai sistem presidensial, bentuk pemerintahan ini harus memiliki 3 unsur, yaitu yang pertama, presiden yang dipilih rakyat. Yang kedua, presiden secara bersamaan menjabat sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, dan dalam jabatannya ini mengangkat pejabat-pejabat pemerintahan yang terkait. Yang ketiga, presiden harus dijamin memiliki kewenangan legislatif oleh Undang-Undang Dasar atau Konstitusi. Dalam sistem presidensial, presiden memiliki kedudukan yang relatif kuat dan tidak dapat dijatuhkan karena rendah subjektif seperti rendahnya dukungan politik. Namun, masih ada mekanisme untuk mengontrol presiden. Jika presiden melakukan pelanggaran konstitusi, pengkhianatan terhadap negara, dan terlibatan masalah kriminal, kedudukan presiden bisa dijatuhkan. Bila ia diberhentikan karena pelanggaran-pelanggaran tertentu, biasanya seorang wakil presiden akan menggantikan posisinya. Presidensial atau presidensil didefinisikan sebagai sistem pemerintahan yang puncak kekuasaannya diduduki oleh lembaga eksekutif atau presiden. Sejarah mencatat, Indonesia pernah dan masih menerapkan sistem ini meskipun tidak sepenuhnya murni. Dalam sistem presidensial, presiden memiliki hak paling tinggi sebagai kepala negara dan pemerintahan. Namun, masih ada 2 lembaga lain, legislatif dan yudikatif, yang perannya mengawasi serta merumuskan undang-undang negara yang nantinya dijalankan oleh presiden. Sistem presidensial kemudian diresmikan kembali oleh Indonesia setelah reformasi. Hal tersebut tercatat dalam keputusan MPR mengenai arah perubahan agar pemerintahan Indonesia bisa lebih stabil. Hingga kini kesepakatan dan aturan sistem tersebut diberlakukan oleh Republik Indonesia dalam Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen. Contoh cirinya seperti Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 4 Ayat 1, dan beberapa gambaran lainnya. Sejarah konsep sistem presidensial. Konsep sistem presidensial tidak dapat lepas trias politika yang diterangkan oleh John Locke melalui Two Treatises of Civil Government tahun 1932 sampai 1704. Kemudian pada tahun 1948, Montesquieu dalam Esprit des Lois juga membahas perihal 3 kekuasaan dalam negara tersebut. Sejalan dengan itu, Rusadi Contrapivira dalam sistem politik Indonesia suatu model pengantar menuliskan bahwa trias politika yang dimaksud John Locke dan Montesquieu menyangkut 3 hal berikut, yaitu legislatif, yaitu lembaga yang membuat undang-undang. Yang kedua, eksekutif, yaitu pelaksanaan undang-undang. Yang ketiga, pengadil para pelanggar undang-undang. Fungsi ketiga lembaga tersebut berbeda. Menurut laporan penelitian Martin Simangunsong, pemisahan kekuasaan dibutuhkan agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan dalam kehidupan negara yang dinamis. Sebelum presidensial, pemerintahan cenderung berada dalam satu genggaman kekuasaan. Presiden atau raja yang mengepalai negara yang sering salah langkah. Singkatnya, setiap lembaga negara mesti mengerjakan fungsi dan wewenang yang sudah diberikan. Dengan begitu, proses perjalanan negara dengan sistem presidensial yang satu sama lain masih saling mengawasi. Ini bisa menciptakan sebuah kemajuan baru.
Namun, harus tetap mengedepankan kondisi konkret yang ada di masyarakat, mulai dari budaya, keyakinan, nilai, dan lain-lain. Kini, latar belakang tersebut bisa mempengaruhi lahirnya sistem pemerintahan presidensial yang berbeda-beda di setiap negara dunia. Misalnya, sistem presidensial di Indonesia berbeda dengan yang diterapkan di Amerika Serikat. Ada juga ciri-ciri sistem presidensial. Yang pertama, pemerintahan dan negara dipimpin langsung oleh presiden. Yang kedua, presiden selaku lembaga eksekutif diangkat melalui pemilihan rakyat dan atau badan perwakilan rakyat. Yang ketiga, presiden punya hak istimewa untuk mengangkat dan memecat menteri atau pejabat setingkat menteri. Yang keempat, menteri memiliki tanggung jawab langsung kepada presiden. Kelima, presiden tidak memiliki tanggung jawab pada kekuasaan legislatif. Yang keenam, presiden tidak bisa dipecat oleh lembaga legislatif. Adapun kelebihan sistem presidensial. Yang pertama, kekuasaan yang dipegang oleh eksekutif atau presiden stabil karena tidak bergantung pada parlemen. Yang kedua, periode jabatan jelas sesuai dengan ketetapan yang telah diatur dalam undang-undang negara. Yang ketiga, pelaksanaan pemilihan umum atau pemilu tidak bisa berganti-ganti jangka waktunya. Yang keempat, program kerja yang dibuat oleh kabinet menyesuaikan dengan waktu jabatan. Dan yang kelima, lembaga legislatif tidak dijadikan sebagai pusat kaderisasi eksekutif karena bisa dijabat oleh orang-orang luar dan anggota parlemen. Adapun kekurangan sistem presidensial. Yang pertama, kekuasaan mutlak eksekutif atau presiden bisa terjadi karena tidak adanya pengawasan lembaga legislatif. Yang kedua, sistem pertanggungjawaban presiden yang cenderung kurang jelas. Yang ketiga, kebijakan dan aturan umum yang dihasilkan oleh musyawarah eksekutif dan legislatif kadang kurang memuaskan. Dan yang terakhir, ketika ingin memutuskan sebuah aturan, waktu yang digunakan cenderung panjang. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah-salah kata saya ucapkan, mohon maaf dan terima kasih. Sampai jumpa.